Pak Ridwan, jujur aja, airnya kamu pakai air mentah kan? Saya udah bilang, anak saya sakit perut setelah makan es itu. Lah, kenapa nanya gitu? Bu Asi ini curiga mulu. Airnya kan air bersih, nggak ada masalah. Nggak bisa gitu, Pak. Anak saya muntah-muntah dan perutnya sakit. Kalau kamu tetap ngelakuin ini, saya akan laporin masalah ini ke pihak berwajib. Kamu harus tanggung jawab. Bertanggung jawab? Jangan asal nuduh aja, Bu. Es saya laris, orang-orang suka. Kenapa baru kamu doang yang ribut? Bunda, perut aku sakit. Pak Ridwan, esnya enak sih, tapi ini aman kan? Jangan-jangan airnya pakai air mentah ya? Soalnya sekarang lagi rame banget penjual es pakai air mentah. Alah, Bu Asih rewel amat. Udah minum aja, airnya bersih kok. Dari sumur rumah saya, airnya bening. Lah, itu kan nggak dimasak dulu. Kalau anak-anak kena diare gimana? Ya, dimasak dulu dong, Bu. Saya jamin deh, air sumur saya itu bersih. Nggak ada bau apa-apa. Dan buktinya semuanya aman kan, Bu? Nggak ada yang protes. Pak Ridwan, mungkin maksud Bu Asih cuma pengen memastikan aja. Anak-anak kan badannya sensitif. Iya, soalnya minggu lalu anak saya muntah-muntah habis makan es ini. Jangan-jangan. Paling anaknya kurang sehat, Bu. Jangan salahin es saya dong. Kalau nggak mau beli, ya nggak usah beli. Tapi Pak, kenapa nggak coba pakai air galon aja? Lebih praktis loh Pak. Ibu-ibu ini cerewet amat. Ini dagangan saya yang tahu bikinnya. Kalau nggak percaya, nggak usah beli. Gitu aja kok repot. Ini terakhir kali saya beli di Pak Ridwan. Kalau anak saya sakit lagi, kita lihat aja nanti. Saya bakal kasih kamu pelajaran. Ya, makasih Bu. Nikmati aja esnya. Kenapa dia marah-marah? Padahal kita cuma ngingetin. Nggak tahu Bu, kayaknya ada yang disembunyiin. Pak Ridwan, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, kita pasti bakal lapor. Silakan Bu, yang penting saya nggak rugi. Pak, kamu nggak mikir apa kalau orang tahu kamu pakai air sumur yang belum dimasak gimana? Itu bisa bahaya. Lah, air sumur kan gratis Bu. Kalau pakai air galon kita malah rugi banyak. Coba kamu hitung sendiri. Tapi itu nggak sehat Pak. Kamu tega bikin orang sakit. Kalau sampai ada yang menderita karena itu gimana? Kamu pikir yang penting itu cuma uang? Udah, jangan so khawatir. Semua orang kan juga minum air sumur. Nggak ada yang mati. Lagian ini kan usaha kita Bu. Kita butuh uang. Aku nggak peduli soal usaha. Yang aku peduli itu kesehatan orang. Kalau sampai ada yang sakit, kamu yang bakal disalahin. Apa kamu gak mikir soal tanggung jawab? Udah Bu, kamu itu nggak ngerti gimana susahnya hidup ini. Kalau nggak usaha, kita bisa makan apa? Jangan ikut campur urusan bisnis saya. Pak, aku cuma mikirin keluarga kita, anak-anak kita. Kalau sampai ada yang sakit parah, siapa yang bakal tanggung jawab? Kamu atau aku yang harus terima akibatnya? Urusan itu nanti aja. Sekarang kamu jangan ribut. Kamu ke rumah aja sana sama anak-anak. Kalau nggak mau bantu, diem aja. Baiklah, kalau kamu tetap kokoh begini, jangan salahkan aku kalau nanti semuanya hancur. Wan, daganganmu laku terus ya, tapi hati-hati loh soal kebersihan. Jangan sampai orang pada ngomongin soal itu. Soalnya sekarang lagi rame para penjual nakal. Tenang aja, dagangan saya aman. Meskipun ada sih 1-2 orang yang nuduh saya, namanya juga dagang. Kadang ada aja yang suka cari masalah buat jatuhin dagangan kita. Iya, saya dengar katanya kamu dilabrak ibu-ibu ya, gara-gara anaknya sakit habis makan es kamu. Tapi kamu emang harus hati-hati. Kalau sampai ada yang sakit serius, kamu bisa kena masalah. Jangan pikir cuma sebatas dagangan. Ini soal nyawa orang. Gak usah khawatir, gak ada apa-apa kok. Udah banyak orang yang beli, gak ada masalah. Wan, jangan sampai semuanya terlambat baru nyesal. Kalau sampai ada yang sakit perut atau lebih parah, itu bukan cuma urusan kamu, itu urusan kita semua. Kalian ini kebanyakan takut. Udah, gak usah berlebihan. Dagangan saya gak bakal bikin orang sakit. Kamu ini harusnya dengerin nasihat kita Pak Ridwan. Kalau sampai ada yang merasa sakit karena es kepala kamu, yang bakal kena masalah bukan cuma kamu, tapi kita semua yang tinggal di sini. Kamu tahu kan, ibu-ibu di kampung ini bisa ributnya panjang. Mereka itu ras terkuat di bumi. Pokoknya saya nggak bakal berhenti jualan. Ini satu-satunya jalan saya untuk hidup. Kalau ada yang nggak suka, ya nggak usah beli. Gampang kan? Pak Ridwan, kita cuma khawatir. Kita semua tinggal di sini. Kalau ada yang nggak beres, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat Pak Ridwan, dunia ini berputar. Kalau sekarang kamu merasa aman, belum tentu besok. Kalau sampai kamu kena masalah, jangan lagi kamu cari kami ya. Saya yakin banget esnya Pak Ridwan pakai air mentah. Anak saya muntah-muntah habis makan es itu. Ini udah jelas banget. Masa sih? Tapi es itu enak banget loh. Rasanya manis banget, kayak pakai bahan benar-benar berkualitas. Tapi kalau benar, kita nggak bisa diem aja Bu. Ini bisa berbahaya buat orang lain. Kalau anak kamu sampai sakit, siapa yang mau tanggung jawab? Saya udah dengar banyak gosip dari tetangga lain. Katanya sih nggak cuma anak saya yang ngerasain, anak-anak lain juga ada yang sakit perut habis makan es itu. Kalau udah kayak gitu berarti kita harus ambil tindakan Bu. Jangan sampai ada korban lagi. Kalau perlu laporin aja ke dinas kesehatan. Itu demi kebaikan semua orang. Kita nggak bisa tunggu sampai ada yang lebih parah. Kalau emang airnya nggak dimasak, bisa berbahaya banget. Ini masalah kesehatan. Wah sih, bukan cuma soal es.
Saya harus tanya langsung ke dia nanti, biar dia jawab sendiri. Apa benar dia pakai air mentah? Kalau dia nggak mau jujur, kita nggak bisa diem aja. Hati-hati Bu, jangan sampai jadi masalah besar. Kita kan nggak tahu gimana dia bakal nangkepin. Tapi kalau emang harus dilaporin, ya kita lakukan. Kalau benar, kita nggak boleh kasih kesempatan lagi buat Pak Ridwan. Kita harus lindungi anak-anak kita, Bu. Saya nggak akan biarin itu terus berlanjut. Ini udah cukup. Saya akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Ridwan, jujur aja, airnya kamu pakai air mentah kan? Saya udah bilang, anak saya sakit perut setelah makan es itu. Lah, kenapa nanya gitu? Bu Asi ini curiga mulu. Airnya kan air bersih, nggak ada masalah. Nggak bisa gitu, Pak. Anak saya muntah-muntah dan perutnya sakit. Kalau kamu tetap ngelakuin ini, saya akan laporin masalah ini ke pihak berwajib. Kamu harus tanggung jawab. Bertanggung jawab? Jangan asal nuduh aja, Bu. Saya laris, orang-orang suka. Kenapa baru kamu doang yang ribut? Bunda, perut aku sakit. Lihat kan Pak Ridwan, anak saya sakit gara-gara es kamu. Kamu nggak bisa cuma diem aja. Kalau nggak mau beli, jangan ganggu orang yang lagi beli. Pelanggan lain juga mau minum es, jangan bikin keributan di sini. Saya nggak peduli dengan pelanggan lain. Ini masalah kesehatan, Pak. Kalau sampai ada yang lain sakit, saya nggak akan tinggal diam. Hah? Kamu pikir saya nggak tahu apa yang saya jual? Kalau nggak suka ya nggak usah beli. Jangan bawa-bawa masalah ke sini. Saya sudah cukup sabar, Pak Ridwan. Kalau kamu nggak mau bertanggung jawab, saya akan pastikan semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bebas aja, Bu. Kalau mau ribut, ribut aja. Tapi jangan ganggu saya dan dagangan saya. Kita nggak bisa tinggal diam aja. Pak Ridwan ancaman buat anak-anak. Kalau terus dibiarkan, bisa ada yang sakit lebih parah. Iya, Bu Asi. Tapi kita nggak bisa cuma ngomong doang. Kita harus bertindak. Kalau kita rame-rame, dia pasti nggak bakal bisa ngelak. Tapi kita butuh bukti, Bu. Kalau cuma tuduhan, nanti kita yang jadi sasaran. Pak Ridwan itu orangnya licik. Dia pasti punya cara untuk membela diri. Bukti, saya tahu persis caranya. Saya yang akan selidiki ini, Bu Sri. Kalau perlu, saya akan datang ke rumahnya malam-malam. Saya akan pastiin pakai mata kepala saya sendiri air yang dia pakai buat bikin es itu. Jangan gegabah, Bu. Kalau kamu ketahuan, bisa bahaya. Pak Ridwan itu bukan orang yang bisa dianggap remeh. Kalau masalah itu biar saya yang urus. Ingat, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Anak-anak nggak bisa terus jadi korban. Saya nggak peduli kalau dia marah. Yang penting dia berhenti jualan es kotor itu. Kamu yakin ini nggak main-main, Bu? Kalau sampai Pak Ridwan tahu kita yang melaporkan, dia bisa balas dendam. Bener, Bu Asi, kita harus siap menghadapi resiko. Tapi kalau ini demi kebaikan bersama, saya setuju. Saya sudah tidak peduli lagi dengan resikonya. Ini tentang keselamatan anak-anak. Kalau perlu kita bawa ke pengadilan, biar semuanya jelas. Kalau itu yang kamu putuskan, Bu Asi, saya ikut. Kita harus benar-benar hati-hati. Kalau begitu, kita siap melangkah. Kita nggak bisa tinggal diam. Meskipun banyak gosip yang beredar, tapi jualan saya tetap ramai, nggak berpengaruh sedikit pun. Syukurlah, Nak, sekarang kamu udah sembuh. Kamu jangan lagi jajan es kepalnya Pak Ridwan ya, bahaya. Iya, Ibu. Ibu, ini bau apa? Kok baunya kayak bau busuk ya? Ini asalnya dari gerobak Pak Ridwan. Ayo kita samperin. Pak Ridwan, itu kok Milonya bau ya? Bau? Perasaan kamu aja. Itu Milo baru, masih segar. Bau busuk itu gimana bisa dibilang segar? Kayak bau nggak enak gitu loh. Ma, esnya bau busuk. Aku nggak bisa makan ini. Iya, bau aneh. Apa yang terjadi? Nggak mungkin, ini baru saya buat. Pasti karena suhu panas aja. Esnya kan dari kulkas, harusnya nggak ada masalah. Kamu pikir kita bodoh? Air yang kamu pakai itu nggak sehat. Esnya bau busuk. Pak Ridwan, kamu nggak bisa terus-terusan nipu orang. Aku sakit perut. Ini nggak mungkin. Baru tadi pagi saya beli Milo itu di toko. Nggak ada yang aneh. Jangan bohong, es ini membuat anak saya muntah. Dan sekarang anak itu juga jadi korban selanjutnya. Kalau kamu masih mengelak, kamu akan saya laporkan ke polisi. Bu Asi, udah berapa kali saya bilang es saya aman. Kamu jangan nyebar fitnah. Saya bisa aja berbuat nekat. Kamu kira saya takut? Kita semua tahu Pak Ridwan. Kamu main-main dengan kesehatan para pelangganmu. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita bawa anak ini ke rumah sakit. Enggak, Bu, jangan, Bu. Saya bisa jelaskan. Ini semua kesalahan. Bu, ini aneh, semua Milo jadi bau. Apa yang terjadi sama dagangan kita? Ini nggak mungkin. Itu peringatan, Pak. Kalau kamu udah terlalu jauh, ini semua hasil kecuranganmu. Tuhan gak tidur, Pak. Tapi kita butuh uang. Udah banyak yang beli, banyak yang suka. Aku nggak bisa berhenti sekarang, Bu. Gimana kita makan kalau nggak ada penghasilan? Apa gunanya uang kalau itu hasil curang? Kamu pikir ini cuma soal uang? Kamu gak mikir apa yang akan terjadi sama orang-orang yang makan es kamu? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu harus gimana, Bu. Aku cuma nggak mau gagal. Nggak mau kita miskin terus. Kamu harus berhenti, Pak. Kalau terus begini kita nggak akan pernah bisa tenang. Semua itu bukan cuma soal uang, itu soal harga diri. Tapi bagaimana kalau orang-orang sudah tahu kalau mereka melapor?
Kalau kita nggak berhenti sekarang, kita akan jadi lebih buruk. Kamu bisa kehilangan semuanya, Pak. Dan yang lebih buruk, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Bu. Kamu harus bertanggung jawab, Pak. Jangan biarkan ini menghancurkan kita. Jangan sampai semuanya jadi sia-sia hanya karena keinginan untuk cepat kaya. Aku takut, Bu. Takut semuanya akan berakhir buruk. Ini saatnya kita tegur dia, biar dia tahu rasa. Udah cukup dia merusak anak-anak kita dengan dagangan yang kotor itu. Kemarin udah jatuh korban lagi. Saya nggak mau semakin banyak korban yang berjatuhan. Tapi hati-hati Bu Asih, jangan sampai kita ribut besar. Pak Ridwan itu orangnya keras kepala. Kalau kita langsung serang, bisa jadi bumerang. Kita cuma mau dia berhenti pakai cara kotor. Itu semua nggak sehat. Kita nggak bisa diam aja. Anak-anak kita yang jadi korban. Betul itu. Dia pikir kita nggak tahu ya. Dia pikir dia bisa menipu kita semua. Sepintar-pintarnya dia berbohong. Tapi alam semesta bakal membuka kebusukannya. Bu Asih, kalau kita langsung menyerang, dia bisa marah. Kita harus sabar. Coba dulu bicara baik-baik. Kalau nggak bisa, baru kita ambil tindakan. Sabar apaan Bu Sri? Anak saya sampai muntah-muntah kemarin. Ini bukan cuma masalah harga diri, tapi kesehatan anak-anak kita. Kita harus bertindak sekarang juga. Kita udah nggak bisa mundur lagi. Kalau dia nggak mau dengar, kita laporkan aja. Ini udah terlalu parah. Baiklah, kalau itu yang terbaik. Tapi kita harus pastikan semuanya jelas. Ada bukti yang kuat. Bukti yang kita butuhkan cuma keberanian. Sekarang mari kita ajak dia bicara dan pastikan dia berhenti sebelum semuanya jadi lebih buruk. Ayo kita selesaikan ini sekarang. Pak Ridwan harus tahu kalau kami nggak akan membiarkan dia terus merusak semuanya. Loh, kok bisa kayak gini? Sebenarnya apa yang terjadi? Tuh kan, ini balasan buat kamu, dasar penipu. Udah lama saya curiga, akhirnya ketahuan juga kan? Ini nggak mungkin, Milonya semua jadi hitam. Apa-apaan ini? Pak Ridwan, kamu nggak bisa terus-terusan bohong. Semua udah jelas. Pak Ridwan, lebih baik kamu berhenti sebelum semuanya jadi lebih parah. Ini udah benar-benar keterlaluan. Saya nggak tahu kenapa bisa begini. Ini nggak ada yang salah dengan dagangan saya semua. Semuanya baik-baik aja. Kamu pikir kami bodoh ya? Pakai air mentah, sekarang Milonya jadi hitam kan? Kamu udah curang dari awal. Apa kamu gak malu sama anak-anak yang jadi korban? Tolong jangan buat keributan. Nanti orang-orang pada lihat. Ini cuma kecelakaan. Ini nggak sengaja. Udah cukup Pak Ridwan. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Sekarang kita laporin aja. Cukup sudah kebohongannya. Tolong jangan. Kalau saya masuk penjara gimana nasib keluarga saya? Saya mohon. Oke, kita nggak akan laporin kamu. Tapi kamu harus berubah. Bu, aku nyerah. Ini memang salahku. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sejauh ini. Selama ini aku terus ngeles. Padahal hati kecilku udah tahu itu semua nggak benar. Pak, kalau kamu terus berlarut-larut dalam kebohongan ini, kita nggak bakal bisa maju. Kita bisa lari dari masalah, tapi bukan dari rasa malu. Aku cuma mikir gimana caranya bisa dapetin uang lebih cepat. Aku nggak mikir kalau ini bakal ngancurin semuanya, termasuk nama baik kita. Aku takut kehilangan semuanya, Bu. Aku tahu kamu cuma ingin yang terbaik buat keluarga kita. Tapi kalau begini caranya, kita nggak akan pernah merasa tenang. Apa gunanya hidup sukses kalau dihantui rasa bersalah? Aku nyesel, Bu. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku nggak bisa ngelawan dorongan buat ngejar uang. Aku juga lupa mana yang benar, mana yang salah. Sekarang saatnya kita meminta maaf ke mereka. Kita nggak bisa biarkan kebohongan ini terus berkembang. Kalau kamu mau benerin semuanya, itu langkah pertama yang harus kamu ambil. Kamu benar, Bu. Aku harus bertanggung jawab. Aku nggak bisa terus sembunyi. Kita mulai dengan jujur ya. Minta maaf, akui semuanya. Itu cara satu-satunya untuk dimulai perbaiki semuanya, Pak. Baiklah, Bu. Aku siap. Aku akan minta maaf ke mereka semua. Bu Asih, Bu Sri, Bu Wati, saya tahu saya sudah membuat kalian kecewa. Saya salah. Saya terlalu terburu-buru cari untung tanpa mikir panjang. Maafin saya. Saya kecewa Pak Ridwan, tapi saya harap kamu sadar ini nggak bisa dibiarkan. Kamu harus benar-benar berubah. Jangan cuma janji di mulut aja, Pak. Kalau kamu nggak jujur, kita semua akan rugi. Bukan cuma kamu. Ini bukan soal uang, tapi soal kepercayaan. Saya paham, Bu. Semua yang saya lakukan itu salah. Saya janji mulai sekarang saya akan lebih jujur. Tidak ada lagi tipu-tipu. Tidak ada lagi cara-cara kotor untuk cari uang. Saya mau kalian percaya sama saya lagi. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, Pak. Kalau ada yang salah, jangan dipendam. Harus diakui. Jangan sampai orang lain jadi korban karena kesalahan yang gak perlu. Saya tahu, Bu. Saya nggak akan pernah ulangi kesalahan ini. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk saya memperbaiki semuanya. Semoga kamu bisa membuktikan kata-kata kamu, Pak Ridwan. Kami harap ini bukan hanya janji kosong. Saya akan buktikan, Bu. Mulai sekarang saya akan menjalani semuanya dengan cara yang benar. Loh, Pak Ridwan, sekarang kamu jadi tukang sapu jalanan. Iya, Bu. Saya sekarang mau kerja halal. Masih kerja keras aja siang-siang gini, gak istirahat dulu.
Nggak apa-apa Bu Sri, panas begini malah bagus, bisa bikin badan sehat. Lagian kalau nggak disapu sekarang nanti kotor lagi. Saya senang Pak, sekarang kamu sudah benar-benar berubah. Iya Bu, alhamdulillah sekarang saya sadar Bu, rezeki yang saya dapat dari cara curang itu nggak berkah. Saya cuma bikin orang sakit dan dosa saya numpuk. Sekarang saya cuma mau rezeki yang halal meskipun hasilnya nggak seberapa. Bagus Pak, tapi jangan tobat sementara, terus nanti kambuh lagi. Saya serius Bu, semua ini kesalahan saya dan saya harus bertanggung jawab. Kalau saya nggak berubah sekarang, kapan lagi? Hidup saya udah cukup kacau, saya nggak mau tambah parah. Iya saya ngerti Pak, tapi nggak gampang buat orang lupa apa yang udah kamu lakuin, apalagi anak-anak yang pernah sakit gara-gara es itu. Saya tahu Bu, saya nggak berharap orang langsung percaya sama saya. Tapi saya mau buktiin kalau saya udah berubah, mulai dari hal kecil kayak gini Bu. Ya paling nggak kamu sadar, itu udah langkah besar Pak. Tapi kalau butuh bantuan jangan ragu buat ngomong. Terima kasih Bu, saya nggak tahu harus bilang apa. Saya cuma mau jadi orang yang lebih baik, biar anak-anak saya juga nggak malu punya bapak kayak saya. Semoga aja ini benar-benar jadi awal baru buat kamu, Pak Ridwan. Saya doain kamu bisa terus kuat ya.